Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nakita Rizkia dengan NIM 220104110 akan menjelaskan beberapa soal kemungkinan dalam genetika. Sebelum ke soal pembahasan, kita harus mengetahui apa sih kemungkinan dalam genetika itu. Kemungkinan dalam genetika adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan dan memprediksi hasil persilangan genetik. Ini bertujuan untuk menentukan nilai kemungkinan atas terjadinya suatu hasil tertentu seperti kombinasi genetik yang diharapkan atau tidak diharapkan. Kemungkinan dalam genetika digunakan dalam pemahaman tentang keturunan dan bagaimana sifat-sifat kromosom dan gen tersebar dan berinteraksi. Kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya itu kita melakukan tos dengan 3 uang logam bersama-sama. Berapa kemungkinannya kita akan mendapatkan 1 gambar dan 2 angka pada ketiga uang logam? Dikarenakan uang logam itu sebanyak 3, jadi nilai n-nya itu adalah 3. Kita tulis n sama dengan 3. Kemudian gambar kita lambangkan dengan huruf G besar dan angka kita lambangkan dengan huruf A besar. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang dimana kemungkinan yang terjadi adalah 4 karena ada gambar angka, angka gambar, gambar-gambar, dan angka-angka dikalikan dengan gambar dan angka. Hasilnya itu GGA, GAG, GGG, GAA, AGA, AAG, AGG, dan AAA. Kemudian beberapa kemungkinannya kita akan mendapatkan satu gambar dan 2 angka. Nah kan 1 gambar berarti 1 G dan 2 angka AA. Berarti kita harus mencari di dalam tabel ini yang mempunyai AA, A-nya 2 dan G-nya 1. Yaitu yang ini 1, 2, dan 3. Berarti terdapat 3 kemungkinan di dalam 8 kejadian ini. Kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu suatu tanaman yang berbatang tinggi heterozigot T besar T kecil menyerbuk sendiri dan menghasilkan keturunan yang terdiri dari 50 tanaman berbatang tinggi dan 40 tanaman berbatang pendek. Apakah hasil tersebut dapat dipercaya akan kebenarannya? Jawabannya itu, hasil tanaman berbiji tinggi heterozigot T besar T kecil diserap sendiri dan menghasilkan keturunan yang terdiri dari 50 tanaman berbatang tinggi dan 40 tanaman berbatang pendek. Dapat dipercaya kebenarnya. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena tanaman berbatang tinggi heterozigot akan menghasilkan gamet dengan genotip T besar T kecil. Sedangkan tanaman berbatang pendek akan menghasilkan gamet dengan genotip T kecil T kecil. Saat tanaman berbatang tinggi heterozigot disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, maka gamet T besar T kecil akan menghasilkan keturunan dengan genotip T besar dan T kecil atau tanaman berbatang tinggi. Dan genotip T kecil dan T kecil atau tanaman berbatang pendek. Nah, persilangan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan genetik, yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T kecil sama dengan T besar T kecil T kecil. Dari persamaan ini, kita dapat melihat bahwa 50% keturunannya akan memiliki genotip T besar T kecil atau tanaman berbatang tinggi dan 50%-nya itu akan memiliki genotip T kecil atau tanaman berbatang pendek. Ini merupakan persilangan heterozigot dan tidak dominan, sehingga hasilnya akan menunjukkan segresi genotip. Jadi hasil tanaman berbatang tinggi heterozigot diserap sendiri dan menghasilkan keturunan yang terdiri dari 50 tanaman berbatang tinggi dan 40 tanaman berbatang pendek dapat dipercaya akan kebenarannya, karena ini merupakan hasil persilangan heterozigot yang terlihat dalam segresi genotip. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan bisa ditulis di kolom komentar ya. Thank you for watching.